Anggota Komisi ke-6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyuarakan kritik internal terhadap sistem penggajian dan tunjangan di lembaga negara. Menyusul polemik publik soal gaji DPR, dalam pernyataannya di kanal YouTube Denny Sumargo, Rieke menyoroti tunjangan kinerja Tukin yang tinggi di sejumlah kementerian, khususnya Kementerian Keuangan yang disebut mencapai 300% dari gaji pokok. Ia menilai isu ini sebagai momentum untuk melakukan riset Indonesia, yakni evaluasi total terhadap sistem remunerasi pejabat negara di semua tingkatan baik legislatif, eksekutif, maupun pemerintah daerah. Rieke mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah berani dalam menciptakan sistem yang adil, transparan, dan menyeluruh. Tidak bisa jawab ya. Ibu nggak usah kasih lihat saya data-data itu. Kamu harus lihat cara data-data kerjanya. itu yang perlu lihat masyarakat. Ini ya. harus diperjuangin, say. Nggak bisa. Pembelanjaan segala macam yang tahu kan sampean-sampean aja. Riset Indonesia kembali ke 0 km, evaluasi semua gaji dan tunjangan di lembaga negara. Lakukan, hentikan moratorium semua kunjungan ke luar negeri, bukan hanya DPR. Nih, 3 triliun buat apa? Ketua DPR itu hanya speaker. Dengan adanya isu ini, menurut saya, ini momentum yang harus diambil untuk, saya katakan, riset Indonesia kembali ke 0 km, semua, termasuk untuk semua birokrasi dan kita yang bekerja di lembaga negara. Kalau mau dilakukan, evaluasi semua gaji dan tunjangan di lembaga negara. Mari kita dukung Presiden segera mengeluarkan aturan untuk evaluasi atas semua tunjangan di seluruh lembaga negara, termasuk di pemerintah daerah dan DPRD-nya, gitu. Tunjangan kinerja kementerian, salah satu yang tertinggi adalah Kementerian Keuangan, 300%. 300% tunjangannya. Nah, 300% setahun ya? Sebulan tunjangan. Sebulan? Tunjangan nanti diakumulasi jadi setahun. Bu, berapa sih Bu kalau misalnya? Nih aku bacain ya. Berapa? Iya, bacain deh Bu. Bacain ya, bacain. Penasaran juga Karena kita. menurut saya, kalau mau dilakukan, lakukan semua. Mumpung ini presidennya bisa tegas, lakukan, hentikan moratorium semua kunjungan ke luar negeri, bukan hanya DPR. Tapi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, kalau mendesak harus pergi. Misalnya, ini kayak Presiden harus melakukan kunjungan ke China, ada pertemuan diplomatik yang penting, itu harus. Jadi kalau mau transparansi semua. Ya, harusnya kan begitu. Ya, jangan satu sisi DPR. Ya terima kasih kalau buat saya penting kritik seperti itu. Tapi langkah lebih baiknya, kalau transparansi itu untuk semua kementerian lembaga negara. Iya. Pemerintah pusat maupun daerah. Iya, kalau mau kan belum tentu semuanya mau. Harus mau. Ini momentumnya menurut aku. Saat ini yang juga mendesak adalah nih politik anggaran 3.000 triliun duit teman-teman semua. Iya, tapi kan kalau 3.000 triliun dan ini menurut saya sangat berharap kita bisa di masa kerja ini, di hari kerja ini bisa rapat terus maraton karena minggu kemarin ketunda ya, untuk kita bisa mengawasi mana tadi anggaran-anggaran yang penting, mana yang harus direalokasi begitu. Dan saya tadi mengusulkan tidak bisa solusinya untuk keuangan negara itu hanya hutang dan menaikkan pajak rakyat. Iya. Benerin tata kelola perdagangan kita. Nggak bisa mati rakyatnya Bu. Sistem perdagangan kita harus benar, politik anggarannya harus benar. Saya setuju itu. Nah, tambahkan tuntutannya. Tolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Jangan ada kenaikan harga eceran tertinggi pangan. Tidak boleh ada impor untuk pangan-pangan yang diproduksi di dalam negeri. Mati nih sebentar lagi petani tebu kita, pabrik gula kita. Dan sekarang Presiden sedang bertemu dengan pimpinan-pimpinan negara yang juga penting menurut saya dalam situasi seperti ini. Dalam situasi seperti ini, konsolidasi nasional itu penting, tapi hubungan diplomatik dan bertemu saat ini dengan Rusia, China, dan beberapa negara penting lainnya, menurut saya ini juga langkah tepat bagi Presiden.